Anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema yang ketiga bersatu kita teguh, pembelajaran 1. Siapkan dirimu untuk belajar dengan baik. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Ayo membaca. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Amatilah tulisan berikut. Nah, di sini ada tulisan atau naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno tentang proklamasi. Kita lihat di sini masih ditulisan dicoret-coret ya, karena ini masih dalam bentuk coretan. Kemudian di bawahnya adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Ya. Di pelajaran terdahulu kita sudah ketahui bahwa yang menulis naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Kalian tentu sudah tahu naskah proklamasi. Nah, di sampingnya ada gambar foto BM Dia. Nah, sekarang apa yang kamu ketahui tentang naskah di atas? Diskusikanlah dengan temanmu. Bacalah teks berikut dalam hati. BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapih. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak hal dari kejadian saat itu. Amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Tahukah kamu tentang kata baku? Bacalah penjelasan singkat berikut. Kata baku digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD. Contoh kata tidak baku. Nasihat. Kata bakunya adalah nasihat. Apotik tidak baku. Yang kata bakunya adalah apotek.
cuman. Kata tidak baku, kata bakunya adalah cuma. Gubuk, memakai huruf G, kata tidak baku yang memakai K, huruf K, gubuk, itulah merupakan kata bakunya. Nah, menulis jadwal ya, jadwal itu contoh kata tidak baku. Tetapi yang bakunya adalah jadwal. Ya, bukan jadwal, tetapi jadwal. Dengan menggunakan buku EYD, tentukanlah apakah kata-kata yang terdapat pada bacaan tadi adalah kata baku. Jelaskan jawabanmu. Nah, kata-kata dalam bacaan BM Diah dan naskah asli proklamasi semuanya baku. Tidak ada kata yang melenceng dari pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD, yang sekarang diganti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, bacalah sekali lagi teks tadi, temukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran berikut. Kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku. Jangan lupa menggunakan kalimat efektif. Nah, dengan kata tanya apa, kita bisa membuat pertanyaan apa yang dilakukan BM Diah ketika ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan. Kita bisa menjawab, BM Diah mengambil naskah asli proklamasi yang dibuang ke tong sampah. Mengapa BM Diah mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya? Maka kita bisa menjawab karena naskah asli proklamasi yang dibuang dinilai BM Diah memiliki sejarah tinggi. Siapa yang mengambil teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno? BM Diah. Bagaimana? Nah, dengan kata tanya bagaimana, kita bisa membuat pertanyaan bagaimana peristiwa itu terjadi. Maka jawabannya, BM Diah mengambil naskah asli dari tong sampah lalu menyimpannya. BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kepada negara melalui Soeharto. Nah, kemudian untuk kata tanya apa, kapan BM Diah mengambil naskah asli tersebut, maka kita bisa menjawab diambil ketika persiapan proklamasi kemerdekaan RI. Dan kapan diserahkan kepada negara? Di teks tersebut tertulis pada tanggal 19 Mei 1992. Nah, untuk kata di mana, kita bisa membuat pertanyaan di mana BM Diah mengambil teks asli proklamasi, dan boleh juga kita membuat pertanyaan di mana naskah asli tadi disimpan. Jadi jawabannya diambil dari tong sampah. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, disimpannya di negara Indonesia oleh Arsip Nasional. Ayo mengamati. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon.
Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Bacalah teks berikut dalam hati. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Bacalah teks berikut. Kamu akan mendapat informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah-sawah, di rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Bacalah informasi berikut. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. 3. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kop. 4. Penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. 5. Penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Manfaat lain adalah untuk bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. 4. Bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, seperti jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. 5. Bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Misalnya getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. 6. Bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Misalnya sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Kemudian manfaat lain menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, sekarang kita bisa memilih salah satu jenis tanaman dan hewan. Amatilah habitatnya. Tuliskanlah manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Nah, kalian bisa menyebutkan nama hewannya, misalnya ayam. Habitat ayam itu di
dataran lapang yang kering, namun bisa juga di tempat yang lembab. Manfaatnya bagi manusia sebagai makanan baik daging maupun telurnya. Kemudian tumbuhan, nama tumbuhannya misalnya pisang. Habitatnya di darat. Manfaatnya bagi manusia yaitu sumber karbohidrat dan vitamin A bagi manusia. Nah, masing-masing kalian tentu bisa menyebutkan nama hewan yang lain dan tumbuhan yang lain, serta habitatnya di mana dan manfaatnya apa bagi manusia. Berikutnya, ayo berdiskusi. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Nah, sekarang amatilah gambar berikut. Kalian bisa melihat gambar yang ada di dalam gambar yang kalian lihat sekarang ini. Nah, gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Nah, sekarang apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Nah, kalau sekarang setelah kemerdekaan tidak ada lagi pajak tinggi yang dibebankan, sehingga para petani atau pedagang bisa hidup sejahtera. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Nah, kalian sebagai pelajar, tentu pendidikan akan mudah tersebar dan berkembang secara merata di seluruh wilayah, sehingga pelajar mendapat hak pendidikan seutuhnya. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Tentu agar sejahtera, rakyat harus mengutamakan pendidikan sebagai modal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dengan meningkatnya kualitas SDM, maka rakyat akan mampu bersaing demi kesejahteraan mereka. Nah, berikutnya tulislah 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar. Nah, tentu tugas kalian sebagai pelajar adalah rajin belajar, mengikuti nasihat guru serta orang tua, juga selalu disiplin. Dan contoh-contoh lainnya yang bisa kamu lakukan. Kegiatan apa yang membuat kalian bisa berhasil sebagai seorang pelajar? Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan dan kesatuan yang erat dan kuat. Nah, sekarang kalian bisa merenungkan hal menarik apa yang kamu telah pelajari, dan kamu juga dapat memanfaatkan tanaman dan hewan untuk kehidupanmu. Demikian pelajaran kali ini. Semoga kalian memahami. Terima kasih. Salam sehat. Hold me close.
close till I get up. Time is barely on our side.